Kitabnya bernama Kaspus Subuhat, menyingkap subhat-subhat. Ya, menyingkap apa? Subhat-subhat, yang dikarang oleh pendiri mazhab Wahabi. Apa ke Wahabi lagi? Ini kitab ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab, disarahi oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Ini kitab kalau dipelajari akan menimbulkan, pertama, menyalahkan pemahaman orang lain. Ini jelas-jelas di sini. Menyalahkan pemahaman orang lain dan mengklaim pemahaman mereka yang benar. Ini satu, sangat berbahaya sekali paham pemahaman seperti ini. Ini kitab menimbulkan fanatisme dan menyalahkan pemahaman orang lain. Jadi ini dakwahnya bukan kepada non-muslim, tapi ini ditujukan kepada muslim sendiri. Jadi disebutkan dalam kitab ini, orang-orang yang bertawasul kepada nabi atau wali-wali Allah disebut orang-orang musyrik. Disebutkan musyrik itu ada musyrik al-awwalun, itulah musyrik di masa zaman Nabi. Fal musyrikuna al-awwaluna, bacakan apa nih? Orang-orang musyrik yang awal, yusamuna hadhil asya alihah, menamai berhala-berhalanya itu adalah Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan. Wal musyrikuna al-mutaakhiruna, dan orang-orang musyrik yang akhir kita ini, yusamuna hadhil asya, menamai nabi, wali-wali Allah yang kita bertawasul, wasaid wa wasail, disebut sebagai wasilah-wasilah. Jadi kita disebut musyrikun mutaakhirun, kata ini. Wal asma la tughayyiru al haqaiq, nama katanya tidak akan merubah hakikatnya. Dulu musyrikin yang pertama, sembahan-sembahan itu disebut ilah, Tuhan-Tuhan, sembahan-sembahan. Musyrik yang akhir kita, al musyrik al mutaakhirun, di mana kita bertawasul kepada nabi kita, kepada mursyid-mursyid kita, itu adalah disebut wasilah atau wasail. Menurut mereka hakikatnya sama walaupun namanya berbeda. Dulu berhala, sekarang wasilah, hakikatnya sama. Fahiyya alihah, maka nabi dan mursyid-mursyid itu disebut Tuhan juga. Anggapan mereka sembahan juga, ilah juga. Ini kitabnya ini. Yang dibaca bukan kitab orang lain. Yang dibaca ini bukan kitab menurut ahlu sunnah, tapi kitab yang dikarang oleh pendiri Wahabi ini dan disyarahkan oleh pengikut-pengikutnya. Jadi menurut mereka, muslim yang berada fil alamil Islam, di negara-negara Islam yang mayoritas, mereka adalah musyrikun. Fil alamil Islam, di seluruh negara-negara Islam itu banyak musyrikun. Ini yang sangat berbahaya ini. Ya, sangat berbahaya sekali. Jadi menurut mereka, akidah yang benar, tauhid yang benar hanya mereka saja. Mereka lah muwahhidun, orang yang bertauhid. Selain mereka, musyrikun, kafirun. Jadi bukan kata orang lain. Cuma mereka dakwah di Indonesia yang ngaku-ngaku salafi padahal Wahabi pakai strategi. Gak berani mereka menyebutkan langsung bahwa kita ini adalah musyrikun, tapi dengan tahapan-tahapan. Tapi dalam kolbu mereka, bahkan disebutkan dalam satu kitab lagi, Bapak, kitab yang dikarang oleh mereka, judulnya Al-Usul As-Salasah, usul yang 3, sama dikarang oleh pendiri Wahabi. Wajib baro'atun minasyirki wa ahli. Menurut mereka wajib kita berlepas tangan, berlepas diri dari syirik dan ahli syirik. Ahli syirik teh kita. Dengan cara pertama, al-bugdu, tanamkan kebencian kepada kita, kepada mereka. Tanamkan kebencian kepada syirik dan ahli syirik.
Pantesan lihat kita tuh, matanya tuh. Jadi lihat kita itu seperti ya musyrikin Mekah dulu. Yang kedua, wa kaffarul musyrikin, wajib mengkafirkan orang-orang musyrik. Ini. Jadi wajib mengkafirkan orang-orang musyrik. Jadi kita ini di pandangan mereka, di hati mereka adalah orang-orang musyrik dan wajib mengkafirkannya. Yang ketiga lagi, yang paling parah, wa qitaluhum, wajib untuk memerangi mereka. Ini jelas-jelas dalam kitabnya. Pantesan gaduh terus ini umat Islam setelah kehadiran mereka. Gaduh nggak? Gaduh di masjid-masjid, gaduh di media sosial. Karena pemahaman yang dibangun ini. Dan mereka menyebut bahwa dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang-orang musyrik. Benar apa enggak? Jadi dakwah Nabi dengan dakwah tauhidnya katanya memerangi orang-orang musyrikin. Siapa yang memerangi ini? Apa enggak baca sejarah ya? Nabi 13 tahun di Mekah. Coba lihat. Dakwah dengan cara yang hikmah. Hikmah itu tuntunan Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Bukan dengan caci maki, apalagi memerangi. 13 tahun bertahan. Hijrah ke Habasah tidak diterima, balik lagi. Ke Taif malah dilecehkan. Pada akhirnya hijrah ke Madinah. 13 tahun di Mekah, Nabi memerangi enggak? Boro-boro memerangi, Nabi yang dilecehkan. Sudah hijrah ke Madinah, tahun kedua mereka menyerang Madinah. Terjadilah perang Badar di bulan Ramadan. Badar itu di sekitar Madinah, berarti yang nyerang Nabi atau kafirin musyrikin Mekah? Yang datang berarti yang menyerang, yang dari Mekah datang ke Madinah. Terjadilah perang Badar. Badar itu di sekitar Madinah. Jadi Nabi yang diperangi. Ini dalam kitab ini. Nabi memerangi orang-orang musyrikin. Akhirnya balas dendam. Jadi perang Uhud. Uhud di Madinah juga. Akhirnya kalah kaum muslimin. Kemudian mereka menyatukan kekuatan. Terjadilah perang Ahzab atau perang Khandaq, parit. Mereka datang dari Mekah ke Madinah. Ternyata Madinahnya sudah dibikin parit. Jadi mereka yang terus memerangi kebenaran, memerangi Nabi. Ini dalam kitab ini. Nabi mendakwahkan dakwah tauhid sehingga Nabi memerangi orang-orang musyrikin. Pantesan ya. Tuh lihat di Saudi Arabia. Nggak boleh berkembang madhab yang lain. Madhab mereka aja. Di Masjid 2, Mekah dan Madinah, Nabawi dan Haram, dan di masjid-masjid yang lainnya. Karena ini kitabnya. Ini yang membuat orang jadi begitu. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi yang pertama, paham Wahabi bukan kata orang, bukan katanya, langsung Bapak baca kitab-kitabnya. Pertama kitab Al-Majmu'ul Farid, syarah kitab Tauhid. Yang kedua kitab Al-Usul Ats-Tsalasah. Dan yang ketiga ini yang gue baca kitab namanya kitab Kasyfus Syubuhat. Sehingga dari penelahan ini disimpulkan, pertama madhabnya adalah eksklusif, yang menutup diri, pokoknya sudah kami yang benar, mereka salah semua. Itu eksklusif, tidak menerima orang lain, paham dari orang lain. Yang kedua, mazhab yang ekstrim. Apa ekstrim? Takfiri, mengkafirkan orang lain, mengkafirkan golongan yang berbeda dengan mereka. Takfiri, ya, mengkafirkan orang yang beriman. Yang ketiga, dari keekstrimannya itu mereka memerangi yang dianggap orang-orang musyrik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Pantesan bencana ini, fitnah di internal umat Islam. Bencana ini, fitnah, bencana itu.